Sebetulnya bukan Allah yang ada dalam diri kita. Makanya satu pernyataan yang luar biasa dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, tinggallah kamu bersamaku di dalam aku, seperti aku tinggal bersamamu di dalam kamu. Apakah sekelas Nabi Muhammad sempat kaget ketika mendapatkan yang tidak diinginkan? Sempat kaget juga. Buktinya apa? Buktinya ada ayat yang berbunyi, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Saat Nabi Muhammad dilempar, betulnya kita ini berada di tubuhnya beliau. Sebetulnya bukan Allah yang ada dalam diri kita. Kita ini ada dalam dirinya Allah. Makanya satu pernyataan yang luar biasa dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, tinggallah kamu bersamaku di dalam aku, seperti aku tinggal bersamamu di dalam kamu. Nah, kesadaran untuk selalu manunggal bersama Allah setiap ruang dan waktu itu akan membantu kita untuk selalu eling. Saya sering ngasih contoh, apakah sekelas Nabi Muhammad sempat kaget ketika mendapatkan yang tidak diinginkan? Sempat kaget juga. Buktinya apa? Buktinya ada ayat yang berbunyi, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Saat Nabi Muhammad dilempari batu di Taif berdarah-darah, kaget. Menyampaikan kebaikan saja balasannya seperti ini, apalagi kalau aku menyampaikan keburukan. Kaget. Karena kalau Nabi Muhammad gak kaget, tidak muncul ayat itu asbabun nuzul ayat itu muncul. Muncullah ayat, hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar bukan mereka, yang melempar adalah aku, kata Allah. Kaget. Tapi kegagetan itu langsung membuat Nabi Muhammad merunduk. Dan kalau yang melempar adalah engkau, aku percaya seluruh lemparan batu adalah cinta kasihmu untuk mengevolusikan kesadaranku. Jadi kenapa saya berani mengatakan di situ ada kekagetan? Kalau tidak ada kekagetan, tidak muncul ayat itu. Itu asbabun nuzul ayat itu. Jadi untuk selevel kita, tentu saja saat kaget menghadapi situasi yang tidak diinginkan, tidak akan muncul ayat. Tetapi kata R.A. Kartini, nuranimu adalah Tuhanmu, nuranimu juga surgamu, dan nuranimu juga nerakamu. Dan Tuhan itu tidak hidup di zaman Nabi saja. Tuhan itu abadi, tidak pernah akan mati. Karena dia tidak berawal, dia tidak berakhir, bahkan meliputi semua kita. Cuman bahasanya bukan ketiban ayat tentu untuk level kita. Bahasanya nurani kita mengingatkan kita. Dan kapan nurani itu mengingatkan kita? Kalau sering didengar. Kalau nurani itu tidak sering didengar, sering diabaikan, lalu menjadi bebal. Jadi jangan salah ketika kita mendapatkan situ yang tidak diinginkan, kok sulit sekali untuk menerimanya, karena nuraninya jarang dilatih, jadi bebal. Itu ya. Jadi sekarang sadarlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Yang mana yang bukan dia? Jadi ketika ada peristiwa apapun langsung ya, la ilaha illallah, usah keras-keras. Tetapi langsung batin kita mengatakan yang mana yang bukan dia, yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Ini mah Allah sedang meningkatkan kesadaran saya. Dan yang luar biasa, ini hukum alam. Hukum alam. Semakin besar potensi untuk marah, semakin besar potensi untuk meningkatkan kesadaran kalau bisa memanage energinya. Ya, ulangi lagi. Semakin besar potensi kita untuk marah, karena hal yang datang ini sangat menyebalkan bagi kita. Kalau kita bisa memanage energinya, semakin besar potensi untuk meningkatkan kesadaran kita. Ini hukum alam. Tapi apa yang terjadi? Semakin besar potensi untuk kita marah, semakin besar marah kita. Tapi bagi yang sadar, ini kesempatan buat saya melakukan akselerasi kesadaran.
Jadi, aduh luar biasa. Coba, para sahabat, kalau sesuatu yang terjadi itu potensi untuk marahnya kecil, dan kemudian kita sadar dan tidak jadi marah, karena energi kemarahan diubah menjadi energi cinta kasih, kecil tapi potensi kemarahannya, sedikit kesadaran kita naiknya. Sekarang saya mau tanya, para sahabat ingin cepat gak naik kesadarannya, atau mau kecil-kecil saja? Jawab yang kencang. Kurang kencang. Nah, saya doakan semoga jalannya segera datang, yaitu segala hal yang tidak diinginkan akan datang dan potensinya besar. Awas, jangan sembarang loh. Ngaji itu jangan sembarang ngasal aja, betul nggak? Semakin besar untung yang akan kita dapat, semakin besar resiko yang harus kita tanggung. Kalau ingin untungnya besar, bisnisnya harus gede-gedean, resikonya besar, modalnya besar. Itu hukum alam. Tidak ada yang risiko kecil untungnya besar. Ya, saya mau jualan apa? Saya mau jualan gehu saja. Berapa biji? 10 biji aja. Beli tahu 10, beli toge setengah ons, udah dat, yang penting 10 kebagian toge, kan namanya juga gehu, maknya togean. Ya dibungkus pakai terigu sedikit, minyaknya ya cukup 2 ons. Karena pikirannya, kalaupun saya tidak laku jualan, paling tidak kan 5 saya makan pagi, 5 saya makan sore. Betul nggak? Orang yang semacam itu ya tentu saja tidak akan dapat untung yang besar, tidak akan tiba-tiba dapat uang datang 100 juta gitu, nggak mungkin, karena semesta itu tergantung pikiran dia. Beda dengan orang yang berani untuk menanam modal, modalnya besar, risikonya besar, untungnya juga besar. Demikian juga dalam spiritual, berlaku yang sama. Semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar peluang dari Allah untuk meningkatkan kesadaran seseorang. Sekarang hukumnya sederhana, semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar cinta kasih Allah kepada orang itu. Sadar? Sadar nggak? Coba sadari. Jadi ujian yang besar itu berarti cinta kasih Allah luar biasa. Karena Allah ingin segera kita kembali pulang ke jati diri kita sendiri. Masih ingat rumus bikin sangkar burung? Masih ingat? Kan bikin sangkar burung itu 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang. Tahu-tahu terpasang aja 100 jeruji. Kalau 100 jeruji ya tentu saja masih jarang-jarang kan? Betul? Tambah lagi 100 jeruji, tambah padat. Tambah lagi 100 jeruji, tambah padat. Sekarang 1000 jeruji, padat sekali. Masukkan burung, susah untuk lepas burungnya. Kira-kira seperti itulah kehidupan kita dari kecil. Dari kecil kita membangun ya jeruji-jeruji untuk sangkar burung kita. Ibaratnya sekarang ini kita ini sudah terjebak di sangkar burung buatan kita sendiri. Betul nggak? Akibatnya ya untuk keluar itu tentu saja memang tidak mudah, Bunda. Apalagi sangkar burungnya nggak dipecahin, nggak dipatahin satu-satu. Ayo patahkan satu-satu, biar kita lepas dari sangkar kita. Kita menemukan kebebasan. Setuju? Setuju? Ya. Memang ya belajar spiritual itu perlu tekad yang kuat. Kalau tekadnya nggak kuat, kita sering mengalami kecelakaan. Namanya kecelakaan spiritual. Kenapa kecelakaan terjadi? Satu sebetulnya, karena kita tidak menyadari diri kita yang sebenarnya. Kita sedang menjadi diri kita yang palsu, karena kita sedang dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Saya gitu jawaban saya. Kepanjangan ya jawabannya ya, biar tuntas. Alhamdulillah Ayah, panjang nggak apa-apa ya, buat kami jadi tambah lebih jelas, tambah lebih mantap untuk terus meningkatkan diri. Ya, baik. Baik, kesempatan berikut masih ya, Ayah. Oh, silakan. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ayah Anda ada yang mau bertanya? Oh, enggak, Ibu Unda. Ya, silakan. Bebas ya, hari ini bebas bertanya, silakan. Karena
jarang-jarang kita buka forum seperti ini. Silakan berdiri saja, silakan. Terima kasih sebelumnya ya guruku, teteh guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ayah, gimana hukum sebab akibat orang yang sudah dibuka mata kolbunya tertutup kembali. Sementara Allah maha cinta kasihnya yang luar biasa, tak terbatas. Mohon penjelasannya ayah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada hukuman dari Allah. Dan Allah yang maha cinta tidak pernah menghukum. Allah itu hanya mengingatkan kita saja supaya kita sadar. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan tergantung sudut pandang kita. Apakah kita mau menganggap peristiwa itu sebagai momen untuk mengingatkan kesadaran kita, atau kita mau menganggap yang namanya peristiwa itu sebagai hukuman? Sayang sekali banyak manusia yang menganggap sesuatu yang tidak enak datang dalam kehidupan sebagai hukuman. Dan yang luar biasa, hukuman itu kemudian dijadikan Allah sebagai kambing hitamnya. Kan itu sebetulnya sesuatu yang kontradiktif. Di satu sisi mengatakan Allah maha cinta, maha pengasih, maha penyayang, dan Allah itu tak ternoda oleh apapun. Tetapi di sisi lain seakan-akan Allah itu pendengki, gampang marah ketika kita tidak mengikuti keinginannya. Itu yang keliru. Konsepsi Tuhan yang semacam itu harus sudah diruntuhkan. Sekarang saya ambil contoh yang sederhana. Kita jangan berbicara Tuhan yang maha tak terbatas. Kita lihat yang terbatas saja dulu. Kalau kita sedang berada di ruang sempit, di mobil, ada orang kentut, dud, bau nggak? Bau nggak? Kenapa bau? Karena ruangnya sempit. Setiap yang sempit itu selalu ternoda. Tapi di sekarang nggak usah ruangnya terlalu besar. Di masjid ini aja segede gini. Mungkin saya dari tadi sudah ada. Mungkin. Tapi karena ruangnya luas, tidak ternoda. Jadi kata ruang yang luas ini emang gue pikirin. Apa artinya kentut bagi ruang yang luas? Ini baru ruang luas loh, belum tak terbatas. Ini supaya gampang mengilustrasikannya. Jadi sebetulnya segala sesuatu akan terasa dampaknya kalau sempit. Contoh, bagi orang yang sempit ilmunya, masalah sedikit aja menjadi luar biasa dampaknya. Tapi bagi orang yang luas ilmunya, masalah sebesar apapun gak masalah. Jadi masalah itu letaknya di mana? Masalah itu letaknya pada kesempitan ilmu yang kita miliki dan kesempitan kesadaran yang kita miliki. Paham? Oke. Sekarang ada orang yang sudah ditunjukkan jalan oleh Allah. Di dalam Quran surat Al-Fatihah, manusia itu cuma 3 golongan. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan gitu. Cuma 3. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Golongan pertama al-mun'am 'alaihim, orang yang dapat nikmat. Golongan yang kedua al-maghdub 'alaihim, orang yang dimurkai. Tidak ada di situ dikatakan dimurkai Allah. Al-maghdub itu dimurkai. Sebetulnya ketika orang itu melakukan kejahatan, dia dimurkai siapa? Saya yakin dimurkai oleh dirinya sendiri. Ketika dia melakukan kejahatan, dia tersiksa. Disiksa siapa? Disiksa oleh nuraninya sendiri. Benar kata R.A. Kartini bahwa nuranimu adalah nerakamu. Saat kamu melakukan kejahatan, nuranimu sendiri akan menyiksamu dengan rasa bersalah. Betul? Jadi di Quran tidak dikatakan al-maghdub itu adalah kemurkaan Tuhan. Kok Tuhan murka? Bagaimana dia yang maha cinta bisa murka?
Yang murka itu kan kamu, kata Allah. Dan yang luar biasa ya, banyak orang belajar ilmu tauhid kelihatannya menjunjung tinggi Tuhan, tapi merendahkan Tuhannya sendiri. Karena Tuhan dipersamakan dengan dirinya sendiri. Kalau kita baik sama Tuhan, Tuhan memberi pahala. Kalau kita jelek pada Tuhan, Tuhan menyiksa. Yang punya sifat seperti itu Anda, bukan Tuhan. Tuhan tidak punya sifat seperti itu. Bahkan saya ingat statement orang-orang bijak. Jika kamu melayani Allah, maka Allah akan melayani kamu. Jika kamu mengagungkan Allah, maka Allah akan mengagungkan kamu. Dan jika kamu melupakan Allah, isi berikutnya. Pasti jawabannya Allah akan melupakan kamu. Emang Allah pelupa? Nah, makanya belajar hati-hati. Jika kamu melayani Allah, Allah akan melayani kamu. Jika kamu memuliakan Allah, Allah akan memuliakan kamu. Jika kamu mengagungkan Allah, Allah akan mengagungkan kamu. Dan jika kamu melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kamu, tapi Allah akan menjadikan kamu lupa pada dirimu sendiri. Itu bahasa Quran tuh keren. Keren sekali. Jadi golongan yang pertama adalah yang dapat nikmat. Golongan yang kedua adalah yang dimurkai. Golongan yang ketiga adalah ad-dolin, orang yang tersesat karena dia tidak tahu jalan. Nah, status semua manusia kebanyakan tuh ad-dolin. Dia itu tersesat karena nggak tahu jalan. Begitu dia minta kepada Allah, ihdina syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalanmu yang lurus ya Allah. Maka Allah mengabulkan permohonannya. Maka dia ditunjukkan jalan lewat seorang guru yang mursyid. Maka kemudian dia dibimbing untuk meniti ke dalam diri, langsung naik kelas dari adolin menjadi al-mun'am alaihim, orang yang dapat nikmat. Nah, orang yang dapat nikmat itu persis seperti orang yang baru bangun tidur, antara sadar dan tidak sadar. Itu yang disebut dengan lulungu. Disitulah dia harus waspada. Makanya dia diharuskan memohon perlindungan kepada Allah. Kul a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Allah dari subuh kesadaran ini. Ya Allah, berikan aku kekuatan agar aku tidak tidur lagi. Minta kekuatan. Dan ketika kita meminta kekuatan pada semesta, semesta akan berikan kekuatan pada kita. Gak minta sih, malah minta kekuatan pada kebodohan pikiran. Setelah dibuka mata kalbu, berikutnya apa? Berkomunikasi pada pikiran yang sempitnya. Lalu pikiran menjadi setan baru. Karena setan itu tidak pernah membisik dari kejauhan, membisiknya lewat pikiran. Masa cuma begini? Apa iya? Nah, pada saat itu muncul pertanyaan, dijawab lagi oleh pikirannya sendiri. Maka setan bertanya pada setan. Jawabannya jawaban setan, dan pasti mengarahkan manusia pada setan. Itu yang terjadi. Digaraplah oleh pikiran buruknya. Bagaimana kesadaran bisa muncul di situ? Gak akan muncul. Lalu kemudian dia berpaling dari yang ditujukan tadi. Terus pertanyaan tadi, gimana hukumnya kalau dia berpaling? Bagaimana Allah terhadap dia? Jelas, jawaban saya sangat jelas. Allah tidak akan menghukumnya, tetapi dia akan dihukum oleh pilihannya sendiri. Jadi ibaratnya gini, sudah dialiri listrik rumah kita, lampu nyala. Besok-besok saya tidak suka nyala lampu, tolong dong PLN putusin aja, gelap-gelapan aja. Ya, namanya di kegelapan. Jadi manusia yang hidup dalam kegelapan itu persis seperti orang yang nyetir matanya ditutup. Kebayang nggak? Coba ada orang yang nyetir mobil, nyetir motor, matanya ditutup, kebayang nggak? Kebayang ya? Pertama, kalau nggak ditabrak, dia kan pasti nabrak, betul nggak? Dan kemungkinan untuk nabraknya banyak. Jadi jangan heran ya kalau dalam hidup banyak manusia yang nabrak aja terus. Iya. Main labrak aja kan, betul nggak? Iya.
Katanya kata si A, kamu katanya kurang cantik. Kurang ajar. Baru kurang cantik tuh. Kurang cantik, kurang aja dikit dari cantik. Udah main labrak. Itu persis seperti orang yang mengendarai mobil dengan mata tertutup. Itulah kegelapan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang itu harus mengalami kegelapan? Biarkan saja. Dia nanti akan tahu dari pengalamannya gimana hidup dalam kegelapan. Apakah ketika seseorang itu berpaling dan memasuki kegelapan buruk? Buruk apa tidak? Tidak. Hati-hati. Tidak buruk. Karena lewat kegelapan dia akan diajarkan bagaimana pengalaman dia hidup dalam kegelapan. Maka suatu saat pas dia akan mencari terang lagi. Ini udah tingkat tinggi nih bicara. Saya tidak berbicara dualitas lagi, berbicara evolusi. Saya tidak menganggap kegelapan sebagai buruk, tidak. Kegelapan itu hanya jalan untuk menuju cahaya. Ketika kita sudah di level ini, tauhid kita sudah keren. Kenapa? Karena kita tidak membenturkan lagi setan dengan Tuhan. Kan kebanyakan orang belajar agama selalu membenturkan setan dan Tuhan. Jadi seakan-akan di semesta ini ada kekuasaan lain di luar kekuasaan Tuhan. Itu sudah syirik. Emang ada kekuasaan lain di luar kekuasaan Tuhan? Bukannya Tuhan meliputi semesta raya? Jadi yang ada itu cuma pernyataan seperti ini. Kehadiran cahaya atau ketidakhadiran cahaya. Cuma itu saja. Kehadiran cahaya itu yang disebut dengan terang. Ketidakhadiran cahaya disebut dengan kegelapan. Apakah di semesta ada kejahatan? Tidak ada. Yang ada adalah ketidakhadiran cahaya saja. Dan kenapa orang harus mengalami pengalaman dalam ketidakhadiran cahaya? Biarkan dia mengalami sendiri. Ayo, apakah orang nganggur itu buruk? Tidak. Biarkan saja. Dia ngejalanin sendiri, merasakan sendiri. Gimana sih rasanya nganggur? Betul nggak? Betul nggak? Nah, setelah dia mengalami pengalaman tentang rasanya nganggur, kan timbul kebijaksanaan. Dan nganggur itulah yang membuat dia keluar dari pengangguran menjadi orang yang aktif bekerja. Apakah aktif bekerja baik? Baik apa tidak? Kan tidak ada baik buruk. Itu hanya evolusi kesadaran. Itu hanya soal pilihan. Dan ketika dia bekerja banyak uang, bisa menyantuni banyak orang, kan dia jadi bahagia. Betul nggak? Dan dia sendiri diajarkan dengan itu lewat semesta. Itu kebijaksanaan. Hati-hati, kebijaksanaan bisa muncul pada peristiwa yang disebut baik, pada peristiwa yang disebut buruk. Ya toh? Tidak ada positif kalau tidak ada negatif. Dan kita harus sadar ya. Coba lihat saya semua. Ketika bilang ini baik, pikiran sedang menciptakan buruk nggak? Coba ulangi lagi. Ketika saya punya benda, saya bilang ini baik, pikiran sedang menciptakan buruk nggak? Sedang menciptakan buruk, cuma nggak disebut aja. Ketika saya bilang ini siang, pikiran sedang mengatakan malam nggak? Jadi itu terjadi simultan. Jadi ketika kita bilang ini baik, pasti ada pembandingnya toh, sesuatu yang disebut buruk. Dan ketika pikiran mengatakan ini baik, sebenarnya dalam waktu yang sama pikiran pun menciptakan buruk. Hati-hati, makanya kalau bisa bebas dari konsep baik buruk itu keren banget. Jadi sekarang ganti saja, tidak ada baik, tidak ada buruk, yang adalah evolusi kesadaran. Ganti bahasanya, lebih keren lagi, evolusi kesadaran. Ya toh? Iya. Orang tua kita, leluhur kita, hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Baik apa buruk? Kan tidak ada baik buruk, yang adalah evolusi. Betul nggak? Ya, evolusi. Dan jangan lupa loh, kita itu ikut dalam evolusi itu. Karena kita kan sudah lahir, kita pernah hidup dulu di zaman dimana internet belum ada. Dan kita lahir lagi ke dunia ini di mana internet sudah ada. Itu hanya evolusi saja. Tidak ada baik buruk. Makanya kehidupan yang lalu disebut primitif.
Hati-hati ya, begitu menyebut kata primitif, pikiran kita jadi negatif. Kan dalam kamus bahasa Indonesia primitif ya sering diartikan negatif. Kan dalam kamus bahasa Indonesia primitif diartikan terbelakang. Primitif diartikan tertinggal. Padahal kata primitif dalam bahasa Indonesia aslinya dalam bahasa Inggris. Primitif dari kata prime. Prime itu utama. Prime itu pertama. Prime itu original. Prime itu asli loh. Ya. Makanya primus dalam bahasa Latin itu dari prime, primus itu artinya utama. Itu artinya asli. Jadi kalau orang tua kita disebut primitive, saya setuju karena mereka itu asli. Asli. Coba orang tua kita mah dulu ya. Kalau tidak punya bilang nggak punya. Dan kalau punya pun tidak pernah mengaku-ngaku punya. Betul nggak? Karena prime, asli, apa adanya. Jadi sebenarnya primitif itu artinya orang yang hidup apa adanya. Nah, di zaman sekarang kan banyak manusia palsu, tapi mengaku modern dan menganggap orang lain yang di luar dia terbelakang. Padahal siapa jadi yang terbelakang adalah kita, terutama terbelakang mental. Jadi mentalitas kita ini kan sudah banyak yang terganggu, betul nggak? Iya, tapi kita mengaku manusia modern. Ya. Sekarang coba ya, kita ini dekat tapi jauh, udah jarang ngobrol, lebih suka ngobrol dengan HP. Siapa yang primitif? Siapa yang terbelakang? Oh sorry, siapa yang terbelakang, bukan primitif. Siapa jadi kita sekarang menjadi terbelakang? Komunikasi menjadi mahal, betul? Iya. Habis waktu buat ngurusi HP kita. Nggak apa-apa ngurusi HP kalau memang belajar. Tapi banyak yang ngurusi HP tidak belajar. Malah justru menghabiskan waktu hanya untuk hal yang tidak penting. Tetapi itu penting, nggak apa-apa. Nanti juga udah bosen. Nah biar mengalami aja, itu evolusi kesadaran. Tidak baik buruk.